Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelas 8. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah, pertolongan Allah, selamat dari semua musibah, selamat dari bencana, yang semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini tentang tetap di dalam tema aswaja ahli sunnah wal jamaah. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang bid'ah. Bid'ah sudah saya kupas, yaitu sebuah perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah tapi ada pada zaman sekarang. Seperti HP, kipas, lampu, ini kan semuanya bid'ah. Tapi nggak semuanya bid'ah itu jelek. Tapi bid'ah itu ada dua, baik sama jelek. Ya, yang jelek itu seperti pendapatnya Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, ini adalah jelek. Ada bid'ah namanya bid'ah hasanah, bid'ah baik, seperti belajar ilmu nahwu, belajar shorof, belajar tajwid, belajar balaghah, belajar tauhid. Ini semuanya bid'ah, nggak ada pada zaman Rasulullah, tapi ada pada zaman, dan itu harus. Kalian mau baca Al-Quran, mau benar, nggak belajar tajwid, tidak mungkin bisa. Mustahil. Harus ada gurunya, harus berurutan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita memahami bid'ah. Ada di dalam hadis itu mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu tersesat. Di mana hadisnya berbunyi begini, An Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala, ingatlah, iyyakum wa muhaddatsir umur. Ya. Berhati-hatilah kalian terhadap orang-orang yang mengada-ngada, ya. membuat ya, maksudnya sesuatu yang baru di dalam urusan agama, di dalam urusan syariat. Fa inna syarrul umur muhdatsatuha, karena paling jeleknya urusan itu, urusan yang berhubungan dengan syariat adalah orang yang mengada-ngada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini ya, yang menjadi pembahasan adalah titik pembahasan adalah setiap orang yang mengada-ngada, ya, membuat hal-hal yang baru, muhdatsatin itu, hal-hal yang baru itu bid'ah. Setiap, nah, itu kan gitu. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah, perbuatan yang diada-ada itu atau perbuatan baru itu semuanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini kan menjelaskan setiap orang yang membuat sesuatu aturan baru itu kan bid'ah. Ini artinya kan kullun, semua itu menunjukkan jamak. Ya, kalau dilihat dari ini kan yang ada di zaman sekarang ini HP, lampu, kipas. Ini kalau secara dicontohkan ya. Belajar ilmu nahwu, belajar shorof. Ini kan nanti menjadi bid'ah, dalalah, tersesat. Bagaimana cara mengartikan artinya kullun? Nah, ini kemudian oleh ulama dibahas. Apa sih artinya kullu bid'atin dalalah yang diucapkan oleh Rasulullah? Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menggunakan kata kullun. Kok semuanya yang orang yang membuat perbuatan baru itu kok bid'ah? Yang secara tekstual diartikan seluruh atau semuanya. Ini kulun artinya kulun. Nah, biar kalian tahu. Sebenarnya kata kulun ini tidak selamanya mempunyai arti keseluruhan. Kulun memang secara bahasa tapi ini tidak mempunyai arti keseluruhan, tapi sebagian. Ya. Arti sebagian. Namun ada kalanya berarti sebagian, ya, arti daripada kulun itu sebagian, seperti firman Allah yang berbunyi wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah menciptakan dari air setiap sesuatu yang hidup. Nah, ini kan kulun. Nah. Kulun artinya setiap sesuatu yang hidup itu oleh Allah diciptakan dari air. Ini Al-Quran ini yang menjelaskan.
Nah, ini bisa diperhatikan tentang arti daripada kullun. Kullun ini secara Arab itu adalah semuanya. Tapi oleh ulama kullun ini tidak mempunyai arti keseluruhan tapi sebagian. Ya. Walaupun ayat ini menjelaskan tentang setiap sesuatu yang hidup oleh Allah diciptakan dari air. Tapi tidak semuanya. Dinosa oleh apa dikecualikan dari itu adalah jin, setan, iblis. Wa khalaqal janna mimma dijin minna, dan Allah menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Nah, berarti dalam ayat yang pertama yang menjelaskan setiap sesuatu yang hidup oleh Allah diciptakan dari air, tidak menunjukkan semua, tapi sebagian makhluk yang hidup di dunia ini diciptakan dari air. Tapi kalau jin sama iblis oleh Allah diciptakan dari api. Oleh karena itu ayat kullun, bahasa kullun ini bukan mempunyai arti keseluruhan. Itu begitu nak. Kemudian dalam contoh lain ada ayat di dalam surat Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Bahwa di depan ini ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di mana Nabi Khidir ini merusak perahu ketika dia itu tumbangi. Di depan mereka ada seorang raja, di mana seorang raja ini merampas perahu yang lewat di depannya. Ya, mengambil perahu yang ada di depannya. Ini kan Nabi Khidir itu pada Nabi Musa naik perahu, dan perahunya ini oleh Nabi Khidir dibolongi. Ketika ditanya oleh kenapa kau bolongi, ya ini singkat cerita akhirnya Nabi Khidir mengatakan karena di depan ini nanti akan bertemu dengan seorang raja, dan raja ini akan mengambil perahu. Lebih baik perahu ini ya dilubangi dulu biar tidak diambil, nggak nyampe gitu. Ya ini kan mengatakan setiap perahu kullun, setiap perahu yang ada di lewat di depan raja ini akan diambil. Nah, ini kan menunjukkan semua. Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa dan Nabi Khidir ada seorang raja yang zalim yang suka merampas perahu yang bagus, sedangkan perahu yang jelek tidak diambil. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan itu dirusak oleh Nabi Khidir agar tidak diambil oleh Raja Alim. Yakni kalau setiap perahu yang lewat diambil, kalau perahu rusak enggak diambil. Iya, ini kan kullun, setiap perahu yang lewat. Kan berarti ada pengecualian. Kalau perahunya rusak enggak diambil. Nah, oleh karena itu arti daripada kullun itu tidak semuanya artinya itu adalah merusak. Tidak punya arti keseluruhan, tapi bisa jadi sebagian. Ya. Dengan demikian pula dengan hadis tentang bid'ah itu, walaupun menggunakan kata kullu, itu tidak semuanya setiap bid'ah sesuatu yang baru itu sesat. Tidak. Ini adalah tentang pengertian dari kullu bid'atin dalalah. Ya, tidak semuanya bid'ah itu jelek. Belajar ilmu nahwu, sejarah ini kan baru semua ini. Ya. Ini kalau bid'ah itu kan sesat. Bukan seperti itu artinya tapi sebagian. Kalau kullu pada hadis diartikan seluruh, yang berarti semua bid'ah dilarang, berarti para sahabat telah melakukan dosa kolektif bersama, padahal sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka mendapat jaminan sebagai penghuni surga. Maka tidak mungkin kalau para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam hadis. Yani andaikan kalau setiap bid'ah itu dikatakan sesat, berarti ya sesat yang pertama itu adalah sahabat, karena sahabat yang mengada-ngada, yang memperbarui sesuatu yang ada. Seperti contoh salat tarawih ini 20 rakaat dilaksanakan secara berjamaah. Ini pada zamannya Umar bin Khattab, dan ini adalah atas landasan perintahnya Umar, dan Umar mengatakan nikmatul bid'ati hada, paling baiknya bid'ah itu ya ini. Itu katanya Umar. Tapi para sahabat itu sudah dapat jaminan, kata Rasulullah, ashabi kan nujum.
Tidak mungkin orang sahabat yang dekat dengan Rasulullah bisa dikatakan sesat. Ini misal bukti yang bahwa kata kullu yang ada pada hadis itu berarti sebagian, bukan keseluruhan. Karena itu tidak semua bid'ah dilarang. Yang dilarang hanya bid'ah yang secara nyata akan merusak ajaran agama. Yang dimaksud dengan bid'ah yang tidak boleh itu adalah bid'ah yang keluar memang dari aturan-aturan agama Islam, aturan dari syariat, mengada-ngada yang merusak tentang aturan-aturan syariat. Itu adalah bid'ah yang salah. Mungkin itu saja nak pertemuan kali ini karena memang waktunya sudah mepet. Semoga kalian semuanya termasuk orang yang ahli takwa, ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah puasa Senin Kemis, ahli tahajud, sholat sunnah qobliyah subhi, sampai subuhnya berjamaah, 5 waktu berjamaah. Ini adalah sunnah Rasul. Kalau kalian mengaku cinta kepada Rasul, maka kerjakan apa yang dikerjakan Rasul. Semoga kita semua tercatat orang muttaqin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.